Kiki, mau kemana kau? Ini mau kerjain tugas, ini banyak sekali tugasnya. Itu tugas buat video mata kuliah hukum peribadatan itu udah belum? Astagfirullahaladzim, iya, lupa. Jadi saya juga ada tugas hukum peribatan, yaitu membahas tentang korban. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Anggeria. Saya sedang menempuh semester 2 di prodi atau jurusan hukum keluarga Islam di Universitas Kiai Haji Abdul Halim Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. 2000 years later. Oke teman-teman semua, kita lanjut, yakni tentang kurban. Pembahasan tentang kurban ini saya ambil dari kitab Fathul Qorib, yaitu kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum kurban. Jadi di sini dijelaskan wal adhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahlil baiti yakfa an jami'ihim. Jadi hukum kurban itu adalah sunnah kifayah muakkadah. Apakah yang dimaksud dengan sunnah kifayah muakkadah? Sunnah kifayah muakkadah adalah salah satu sunnah yang dikerjakan dari penghuni suatu rumah yang telah melaksanakan kurban, maka itu sudah mencukupi untuk semuanya. Jadi hukum kurban ini juga bisa menjadi wajib. Ketika menjadi wajib, yaitu ketika seseorang telah bernazar, maka hukumnya wajib untuk berkorban. Kita lanjut ke binatang-binatang yang dikorban. Adapun binatang yang menjadi korban yaitu kambing atau domba yang berusia 2 tahun, terus sapi yang berusia 3 tahun, dan onta yang berusia 5 tahun. Selanjutnya yaitu pembagian daging kurban. Setelah hewan itu dikurban atau disembelih, dagingnya itu dihadiahkan atau disedekahkan kepada keluarga, kerabat, dan fakir miskin. Orang yang melaksanakan kurban itu tidak diperkenankan memakan apapun dari kurban. Nah, ini untuk orang yang berkorban dengan nazar. Bahkan bagi dia itu wajib mensedekahkan semua dagingnya. Ia diperkenankan memakan sepertiga dari binatang kurban yang sunnah menurut pendapat Al-Jadid. Nah, ini untuk kurban yang sunnah. Kalau untuk kurban yang dinazar, itu seorang yang berkurban itu bisa juga mendapatkan atau memakan dagingnya itu sepertiga. Maka ada yang mengatakan harus disedekahkan, dan ini diunggulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Tafsir An-Tanbih. Dan ada yang mengatakan bahwa yaitu menghadiahkan sepertiga dari dagingnya kepada kaum muslimin yang kaya, boleh juga mensedekahkan kepada orang yang kaya, dan mensedekahkan sepertiganya itu kepada kaum fakir miskin. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Satu adalah binatang yang buta, satu matanya yang tampak jelas walaupun bulatan matanya itu masih utuh menurut pendapat yang sahih. Yang kedua adalah binatang pincang yang nampak jelas pincangnya walaupun pincangnya itu terjadi saat menidurkan miring binatang itu karena untuk disembelih saat prosesi kurban sebab gerakan binatang tersebut. Yang ketiga adalah binatang sakit yang nampak jelas sakitnya. Dan yang keempat adalah binatang al-ajfa, yaitu binatang yang hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus. Sudah dianggap cukup berkorban dengan binatang yang dikebiri, yang maksudnya yang dikebiri
yaitu binatang yang dipotong dua pelirnya dan binatang yang pecah tanduknya jika memang tidak berpengaruh apa-apa pada dagingnya. Begitu juga mencukupi berkorban dengan binatang yang tidak memiliki tanduk. Binatang yang tidak memiliki tanduk ini disebut dengan al-jalja. Tidak mencukupi berkorban dengan binatang yang terpotong seluruh telinganya atau sebagiannya, atau telinganya sedikit dipotong, maka itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Atau binatang ini terlahir tanpa telinga dan tidak mencukupi binatang yang terpotong seluruh atau sebagian ekornya. Waktu pelaksanaan kurban. Waktu penyembelihan kurban itu dimulai dari waktunya sholat hari raya Idul Adha, maksudnya hari raya kurban. Waktu pelaksanaan kurban masuk ketika terbitnya matahari hari raya kurban dan telah melewati kira-kira waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang dilakukan agak cepat. Waktu penyembelihan binatang kurban tetap ada hingga terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari yang bersambung setelahnya tanggal 10 Zulhijjah. Waktu pelaksanaannya yaitu mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Setelahnya 10 itu yang disebut dengan hari tasyrik. Kesunahan di dalam berkorban. Disunahkan melakukan 5 perkara saat melaksanakan kurban. Salah satunya adalah membaca basmalah. Maka orang yang menyembelih sunnah mengucapkan sekurang-kurangnya yaitu bismillah, dan yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya orang yang menyembelih itu tidak mengucapkan basmalah, maka binatang kurban yang disembelih itu tetap hukumnya halal. Yang kedua adalah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimakruhkan mengumpulkan di antara nama Allah dan nama Rasulnya. Contohnya yaitu Bismillah wasmu Muhammadun. Ini dimakruhkan. Yang ketiga, menghadapkan binatang kurbannya itu ke arah kiblat. Maksudnya orang yang menyembelih menghadapkan leher binatang yang disembelih ke arah kiblat, dan ia sendiri juga menghadap kiblat. Yang keempat adalah membaca takbir 3 kali. Maksudnya sebelum atau setelah membaca basmalah, itu disunahkan untuk takbir 3 kali. Yang kelima adalah berdoa semoga diterima oleh Allah SWT. Maka orang yang menyembelih berkata, ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau, maka sudilah Engkau menerimanya. Maksudnya yaitu binatang kurban ini adalah nikmat darimu untukku, dan aku mendekatkan diri padamu dengan binatang kurban ini, maka terimalah binatang kurban ini dariku. Apakah boleh menjual kulit atau daging kurban? Kalau di dalam kitab Fathul Qorib ini dijelaskan wala bai'u, dan tidak boleh menjualnya. Maksudnya bagi orang yang melaksanakan kurban diharamkan untuk menjual bagian dari binatang kurbannya, baik itu termasuk daging, bulu, kulit, dan lain-lain. Kalau bagi orang yang menerima kurban itu boleh menjualnya. Tapi kalau orang yang melaksanakan kurban itu diharamkan untuk menjual daging kurban atau kulit dan selainnya. Begitu juga haram menjadikan bagian dari binatang kurban sebagai ongkos untuk menyembelih, walaupun berupa binatang kurban yang sunnah. Wajib memberi makan bagian dari binatang kurban yang sunnah kepada kaum fakir miskin. Yang paling utama adalah mensedekahkan semuanya, kecuali 1 atau beberapa cuil daging yang dimakan oleh orang yang melakukan kurban untuk mengharapkan berkah, karena sesungguhnya hal itu disunahkan baginya. Ketika ia memakan sebagian dan mensedekahkannya yang lainnya, maka ia telah mendapatkan pahala berkurban dan pahala sedekah.
Pentingnya menyiapkan biaya operasional kurban. Menyiapkan biaya operasional adalah langkah krusial dalam pelaksanaan ibadah kurban agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, tertib, dan sesuai syariat. Biaya ini terpisah dari harga hewan kurban itu sendiri, namun keberadaannya sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan. Berikut rincian dan penjelasan mengenai komponen utamanya. Ongkos penyembelih. Ini adalah hak yang wajib dipenuhi bagi orang yang melakukan penyembelihan. Penyembelih harus orang yang memenuhi syarat, dewasa, berakal, muslim, dan memahami tata cara penyembelihan yang benar. Biaya ini meliputi upah tenaga, keterampilan, dan waktu yang mereka luangkan. Menyiapkan dana ini sejak awal memastikan penyembelihan dilakukan dengan benar, aman, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Jika biaya ini tidak disiapkan, dikhawatirkan proses penyembelihan menjadi terburu-buru atau kurang diperhatikan kualitasnya. Tempat dan perlengkapan. Tempat. Diperlukan lokasi yang cukup luas, aman, dan mudah diakses untuk proses penyembelihan, pengolahan, hingga pembagian daging. Biaya yang dibutuhkan bisa berupa sewa tempat, pengelolaan kebersihan, hingga penataan area agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Tempat yang tertib juga penting demi menjaga kebersihan dan kesehatan daging yang akan dibagikan. Perlengkapan, meliputi pisau yang tajam dan bersih, talenan, timbangan, wadah atau plastik pembungkus, serta alat kebersihan. Semua ini wajib disiapkan agar proses pemotongan, penimbangan, dan pembagian daging berjalan rapi, higienis, dan adil. Tanpa dana untuk perlengkapan, proses pembagian bisa menjadi kacau, daging tidak terjaga kebersihannya, atau pembagian tidak merata. Biaya pembagian daging. Tahap terakhir ini sama pentingnya dengan tahap penyembelihan. Biaya ini digunakan untuk pengemasan yang baik, transportasi pengiriman daging, serta biaya tenaga kerja yang mengantarkan atau membagikan daging. Tujuannya adalah agar daging sampai tepat waktu kepada yang berhak, seperti fakir miskin, tetangga, dan kerabat, dalam kondisi masih segar dan layak dikonsumsi. Secara keseluruhan, menyiapkan biaya operasional sejak awal adalah bentuk tanggung jawab dan manajemen yang baik. Hal ini menjamin ibadah kurban terlaksana dengan sempurna, memberikan manfaat maksimal bagi penerima, serta menjaga kehormatan dan keindahan ibadah tersebut di mata masyarakat.